Mulai? Langsung. Oke, silakan Pak Afif. Oke Pak, terima kasih. Perkenalkan diri, terus kemudian jelaskan mau menampilkan apa. Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabto, Bu Farida, perkenalkan nama saya Afif Ubaidillah dari kelas 9. Di kegiatan sore ini saya akan menampilkan pembelajaran materi tolak peluru, Pak. Untuk anak kelas 5 SD menggunakan kurikulum Merdeka. Silakan langsung. Oke, Pak. Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Loh, kok jawabnya kurang keras suaranya anak-anak? Jadi nanti kalau misalkan Pak Afif tanya bagaimana kabarnya, nanti kalian bilangnya gini ya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Seperti itu anak-anak ya. Oke, Pak Afif ulangi lagi ya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, mantap sekali anak-anak kelas 5 ya. Jadi, anak-anak pada pagi ini kalian sudah sarapan atau belum? Ayo, siapa yang belum sarapan? Sudah sarapan semua ya? Oke. Anak-anak, seperti yang Pak Abu selalu mengingatkan bahwasannya kalian kalau sebelum berangkat sekolah setiap pagi itu harus sarapan ya, biar energinya itu bertambah, biar kalian pada saat menuntut ilmu, biar kalian saat berada di sekolah itu tidak ngantuk, tidak lemes ya, seperti itu anak-anak ya. Masih semangat ya, semangat pagi ini untuk mengikuti pelajarannya Pak Afif. Semangat. Kalau gitu kita lakukan bersama-sama, tepuk semangat, oke? Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih anak-anak ya. Semangat kalian ini luar biasa pada pagi hari ini. Ini membuat Pak Afif ini semakin lebih bersemangat lagi untuk memberikan kalian materi ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai belajar ya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo angkat tangan ya. Andi ya, coba Andi maju ke depan, pimpin teman-temannya berdoa ya. Oke, silakan Andi dipimpin. Ya, terima kasih Andi. Silakan kembali ke tempatnya semula. Ya, anak-anak ya. Jadi teman kalian Andi sudah berani untuk memimpin berdoa. Sekarang Bapak mau absensi dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini ya? Oh, masuk semua ya anak-anak ya. Oh, kalau masuk semua absennya Bapak tinggal centang aja ya. Jadi Pak Afif nggak usah manggil satu persatu ya anak-anak. Udah Pak centangin semua aja karena masuk semua ini ya. Oke, anak-anak, di pagi yang cerah ini, pagi yang penuh semangat ini ya, Pak Afif selalu mengingatkan kalian agar dalam kegiatan olahraga itu harus ceria ya, harus tersenyum, harus bersemangat, agar waktu kalian mengikuti pelajaran itu kalian suasananya itu bahagia sekali, terus semangatnya itu berlebih-lebih. Jadi pelajaran nanti itu akan sangat menarik buat kita ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini ya, kita belajar di kelas terlebih dahulu karena Pak Afif ingin menampilkan materi
dalam sebuah PPT ya. Jadi setelah materi ini, kemudian nanti kita coba untuk praktekkan bersama-sama ya. Jadi Pak Afif izin untuk mengambilkan PPT terlebih dahulu. Pak Afif coba untuk share screen sebentar ya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Pak Afif bilang di awal tadi, materi kita pada pagi hari ini adalah tolak peluru ya. Tolak peluru ini termasuk dalam cabang olahraga atletik. Nah, sebelumnya Pak Afif ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Pak Afif ingin nantinya kalian menunjukkan kemampuan untuk mempraktekkan dan memahami variasi serta kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan tolak peluru, serta nanti kalian akan mengembangkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila yang yaitu bergotong royong, kreatif, dan mandiri. Nah, kemudian untuk indikator ketercapaian pembelajarannya, nanti kalian mampu mengurutkan variasi gerak dasar dalam permainan tolak peluru. Kemudian kalian dapat menganalisis rangkaian gerakan yang ada dalam permainan tolak peluru. Kemudian kalian juga dapat menciptakan peluru yang dimodifikasi ya anak-anak. Kemudian kalian melakukan gerakan memegang peluru dalam permainan tolak peluru, serta yang terakhir kalian mampu merancang gerakan awalan, gerak tolakan, dan gerak lanjutan dalam permainan tolak peluru. Nah, anak-anak, ini siapa yang tahu olahraga apa ini ya? Dari gambar yang kalian lihat di depan, ini orang ini melakukan apa ya kira-kira? Ya, Edo, bisa menyebutkan orang ini sedang melakukan olahraga ya? Olahraga apa ya, Edo ya? Ya, benar sekali Edo, orang ini sedang melakukan gerakan tolak peluru ya. Nah, ini adalah cabang olahraga tolak peluru ya. Nah, sekarang Pak Afif mau tanya, siapa yang pernah bermain tolak peluru? Ayo, siapa sih yang pernah main tolak peluru sebelumnya? Nah, yang tahu angkat tangan, yang pernah bermain angkat tangan, ayo. Andi, ya Andi pernah bermain tolak peluru? Pernah ya, pernah tapi tidak menggunakan peluru yang sebenarnya ya Andi ya. Oh iya, pakai bola kasti. Iya Andi. Ada lagi yang lain? Siapa yang pernah bermain tolak peluru? Oh, cuma Andi aja yang pernah bermain ya, yang lainnya masih belum. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak, yang kedua. Kira-kira gerak apa saja yang ada dalam tolak peluru? Jadi dalam tolak peluru itu gerakannya itu apa saja sih? Ya, ayo siapa yang bisa menjawab siapa? Evi, ya Evi. Melempar ya, melempar. Oh, dalam tolak peluru itu gerakan melempar ada nggak ya? Ya, Anita, kira-kira dalam gerakan tolak peluru itu yang disebutkan Evi tadi itu ada nggak gerakan melempar Anita? Wanita masih belum paham juga ya. Andi ya. Andi bisa bantu jawab Andi? Oh, tidak ada gerakan melempar, adanya gerakan mendorong atau menolak. Iya Andi. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 5 sudah berani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Afif. Nah,
sekarang berikutnya Pak Afif ini punya gambar anak-anak. Ini kira-kira gambar apa ya? Gambar apakah ini anak-anak? Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Ya Anita. Anita, bola peluru. Iya, benar Anita. Ini adalah gambar peluru. Jadi ini nantinya dipakai pada saat melakukan tolak peluru. Nah, ini orang ini melakukan apa ya kira-kira? Ya, Edo. Melakukan tolak peluru. Ya, melakukan tolak peluru. Ya, benar. Orang ini memang melakukan tolak peluru. Tapi dalam gerakan apa ya orang ini ya? Nah, ini ya. Orang ini sedang melakukan gerakan awalan sebelum melakukan tolakan ya. Lanjut ya anak-anak. Gambar berikutnya ini. Gambar apakah ini? Ya, yuk siapa yang bisa menjawab? Edo ya. Gambar apa ini Edo? Orang melemparkan peluru. Oh, orang mendorong peluru ya Edo ya? Iya, benar Edo. Jadi ini adalah gerakan saat melakukan tolakan ya. Terus ini gambar apa ya anak-anak? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Ayo, Christine. Ayo Christine. Ini gambar apa ini Christine? Gambar lapangan. Lapangan apa ya Christine ya? Gambar lapangan tolak peluru. Iya benar Christine. Ini adalah gambar lapangan tolak peluru. Nah itu anak-anak. Kemudian berikutnya. Nah sekarang Pak Afif tanya dulu. Apa sih tolak peluru itu? Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan jawabannya? Ayo, apa kira-kira tolak peluru itu apa ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Edo lagi, Edo. Apa itu tolak peluru itu? Gerakan melempar peluru. Ya, gerakan melempar peluru. Nah, Andi, ya Andi kira-kira jawabannya Edo ini benar apa kurang tepat? Benar. Andi bilang benar ya. Nah, oke, mari kita simak bersama-sama apa itu tolak peluru. Jadi ini ya, tolak peluru itu adalah salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang olahraga atletik ya. Sesuai dengan namanya, maka tolak peluru dilakukan tidak dilempar, akan tetapi ditolak atau didorong. Ya, hal ini sesuai pula dengan peraturan bahwa peluru itu harus didorong atau ditolak dari bahu dengan satu tangan. Nah, ini kan ada perbedaan ya. Ada yang tadi, siapa tadi? Anita bilang tolak peluru itu gerakan melempar. Edo juga bilang tadi tolak peluru gerakan melempar ya. Kemudian Andi tadi juga bilang bahwasanya gerak peluru itu adalah gerakan menolak. Loh Pak, menolak sama melempar itu bedanya apa ya Pak? Kira-kira apa ya yang membedakan menolak sama melempar? Ini anak-anak ya. Jadi melempar yaitu gerakan yang dilakukan tangan jauh dari pusat berat badan. Itu melempar ya. Sedangkan kalau mendorong atau menolak itu gerakan yang dilakukan oleh tangan tidak jauh dari pusat berat badan ya. Itu anak-anak. Nah, berikutnya ini gerak lokomotor dalam tolak peluru ya. Jadi anak-anak sebelumnya ya Afif ceritakan bahwasanya di dalam tolak peluru itu ada gerak dasarnya, ada gerakan dasarnya, ada gerak lokomotor,
ada gerak non lokomotornya juga, ada gerak manipulatifnya juga anak-anak ya. Jadi gerak lokomotor itu apa sih? Nah, dulu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kalian sudah pernah mempelajari apa itu gerak lokomotor. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Ya Evi, gerak lokomotor itu apa? Gerakan berpindah tempat. Bagus Evi ya. Jadi gerak lokomotor itu gerakan berpindah tempat. Lalu gerak lokomotor yang ada dalam tolak peluru itu apa ya kira-kira? Ayo. Ada yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan, ini gimana? Ya udah, Pak Af aja yang menyebutkan kalau gitu. Jadi gerak lokomotor dalam tolak peluru itu, nah ini anak-anak, melangkah. Kenapa melangkah? Karena melangkah itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada lagi nggak ya gerak lokomotor dalam tolak peluru? Yuk, kira-kira ada lagi nggak ya? Nggak ada deh ya kayaknya ya. Hanya melangkah saja ya kayaknya gerak lokomotor dalam tolak peluru itu. Iya anak-anak, ternyata cuma melangkah aja. Nah sekarang yang kedua, ini pasti banyak ini gerakannya ini. Kalau tadi gerak lokomotor, sekarang gerak non lokomotor. Nah, gerak non lokomotor dalam tolak peluru itu apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Evi, yo Evi, apa? Yang pertama, mengayun. Ada lagi? Siapa lagi yang bisa menjawab? Andi, menekuk ya. Terus ada lagi yang bisa jawabnya? Jadi anak-anak gerak non lokomotor dalam tolak peluru itu ya, yang pertama mengayun apa? Mengayun tangan pada saat melakukan gerakan menolak atau mendorong ya. Kemudian ada gerakan menekuk apa ya kira-kira? Apa yang ditekuk ya kira-kira anak-anak? Ya, oh tangan ya, tangan ini siku ya ditekuk. Kemudian apalagi ya kira-kira ya? Kaki ya, kaki juga ditekuk ya. Terus memutar atau meliukkan ya, Jadi pada saat melakukan ini gerakan melempar itu kan kita meliukkan badan, atau memutar badan sedikit ya. Terus gerak manipulatifnya apa anak? Nah, gerak manipulatif itu apa sih? Gerak manipulatif itu kan gerakan yang menggunakan alat ya. Edo ya, benar ya? Benar ya Pak Aku bilang ya, gerak manipulatif itu gerakan yang menggunakan alat. Iya, benar. Ya. Jadi gerak manipulatif yang ada dalam tolak peluru itu ya pastinya itu ya anak-anak yang semua gerakan yang menggunakan bola tolak peluru ya, yang menggunakan peluru ya. Jadi itu ada pada saat kita memegang peluru, pada saat kita melakukan awalan, pada saat kita melakukan tolakan ya. Nah, gerak dasar dalam tolak peluru sekarang. Jadi sebelum kalian melakukan gerakan tolak peluru, kalian itu harus memahami terlebih dahulu anak-anak. Gerak dasar apa saja yang ada dalam tolak peluru, gerak dasar apa saja yang harus kalian pahami, gerak dasar apa saja yang harus kalian kuasai sebelum nanti kalian melakukan gerakan tolak peluru. Kira-kira apa yang pertama ya? Jadi yang pertama itu adalah sikap saat memegang peluru. Kemudian yang kedua, sikap saat melakukan gerakan awalan ya. Terus yang ketiga, sikap saat melakukan
tolakan. Bagaimana melakukan tolakan yang baik itu? Dilempar, apa ditolak, apa didorong, ya. Iya. Terus yang terakhir, bagaimana sikap kita saat melakukan gerakan lanjutan, gerakan akhir, ya. Nah, anak-anak, ini sekedar tambahan dari Pak Abdul ya. Jadi dalam tolak peluru itu ada gayanya, ya. Jadi ada di sini Pak Abdul menyebutkan dua gaya yang ada dalam tolak peluru, ya. Yang pertama itu gaya menyamping, ya. Kemudian yang kedua itu gaya membelakangi arah tolakan, ya. Berikutnya, ini anak, kalau kita mau bermain tolak peluru, ya, misalkan kita ini kelas 5, kita mau bermain tolak peluru, alat apa saja yang harus kita siapkan agar kita bisa bermain tolak peluru? Yang pertama, yang paling penting itu apa dulu? Harus ada apa dulu? Yo, yang bisa menjawab angkat tangan. Ya, Randy, jawab apa Randy? Lapangan. Wah, iya benar sekali Randy, ya. Jadi alat utama yang paling penting pada saat akan melakukan permainan tolak peluru itu ya pastinya lapangan tolak peluru. Pak, gimana kalau nggak ada lapangan tolak peluru, Pak? Kita bisa menggunakan lapangan yang lain. Yang penting ada lapangannya, ya. Bisa menggunakan lapangan sepak bola, bisa menggunakan lapangan kasti, bisa menggunakan lapangan yang cor-coran, Pak. Jangan, ya, kalau pakai lapangan cor-coran jangan, karena nanti kalau main tolak peluru, Pak, di lapangan cor-coran nanti cor-corannya akan berhadapan langsung dengan pelurunya nanti. Terpecah nanti cor-corannya, ya, anak-anak. Nah, bagaimana bentuknya? Lapangan tolak peluru itu bagaimana bentuknya? Ada yang pernah melihat? Ada yang pernah melihat bentuk lapangan tolak peluru? Barangkali lihat di Google, atau lihat di YouTube, atau lihat di berita-berita, di televisi. Siapa ya kira-kira yang tahu bentuknya? Angkat tangan, anak-anak yang tahu. Najwa, ya Najwa. Bagaimana bentuk lapangan tolak peluru Najwa? Kotak ya. Kira-kira apa yang dikatakan Najwa ini sudah benar apa belum ya anak-anak? Kalau lapangan tolak peluru ini bentuknya kotak. Ya Andi, gimana Andi? Lingkaran. Oke, kita coba lihat sama-sama ya bagaimana bentuk dari lapangan tolak peluru. Nah, ini anak-anak, bentuk dari lapangan tolak peluru, ya. Benar Andi tadi, ya, ada lingkarannya. Jadi bukan kotak ya anak-anak, ya. Lapangan tolak peluru itu bentuknya bukan kotak, tapi lingkaran. Seperti tadi di gambarnya di awal tadi kan ada gambar lapangan tolak peluru itu kan, ya, kotak ya. Kemudian yang kedua, alat yang paling penting yang kedua itu adalah peluru, ya. Jadi anak-anak, peluru yang digunakan itu terbuat dari bahan besi atau logam, ya. Jadi peluru itu berat anak-anak, ya. Ada beratnya, ada jenis beratnya. Nah, ini kalau misalkan ada pertanyaan berapa sih berat peluru itu, Pak? Nah, ini untuk yang junior putra, ya. Junior putra itu beratnya 5 kilo. Untuk yang junior putri itu 3 kilo. Ya. Nah, untuk yang junior ini kisaran usianya itu yang kurang dari 20 tahun. Nah, jadi SD, SMP itu masuk dalam kategori junior. Kemudian ini, kalau ini yang berat dari yang senior, ya. Kalau senior putra itu beratnya 7,25 kg. Kalau yang senior putri itu beratnya 4 kg. Ini usia
kisaran dikatakan senior itu kisaran yang usianya lebih dari 20 tahun anak-anak. Nah, bentuk bola peluru seperti ini anak-anak. Bentuk bola pelurunya seperti gambar yang di awal tadi. Ya. Nah, sekarang anak-anak ya, sekarang Pak Afif ingin tanya sama kalian, kira-kira di sekolah kita ini kan nggak ada bola tolak peluru, tapi kalian materinya tolak peluru. Ini kita menggunakan apa ya nanti pada saat pembelajaran ya anak-anak? Ada yang bisa memberikan ide? Kita anaknya nanti kita pada saat pembelajaran itu menggunakan apa? Apa menggunakan bola voli? Apa menggunakan bola basket? Ya. Kira-kira apa ya anak-anak? Ya, Andi, gimana Andi? Kita nanti pakai bola apa ini untuk pembelajarannya kira-kira? Pakai bola kasti. Bola kasti. Ya, ada sih Pak Afif bola kasti, tapi cuma 2 Andi. Masih kurang itu Andi. Ayo anak-anak, silakan. Yang punya ide kira-kira apa ya? Kita nanti buat apa ya kira-kira untuk pembelajaran ini? Biar pembelajarannya itu bisa berjalan dengan lancar, biar kalian semua itu merasakan gimana sih melakukan tolak peluru itu biar gak gantian gitu loh ya. Ayo, siapa yang bisa memberikan ide? Santi, ya Santi bisa kasih ide. Pakai bola boynya dipakai buat main boy-boyan. Sebentar. Ya, pakai bola boy-boyan ini juga bagus ya. Kita bisa buat sendiri ya untuk bola boy-boyan itu. Kalau bola boy-boyan itu kan biasanya kan dari kos kaki ya anak-anak ya, kos kaki atau plastik gitu ya, dimasukin beberapa apa gitu, dimasukin terus di lingkar-lingkar kemudian dikareti itu udah jadi itu bola boy-boyan. Kita bisa ya buat itu ya, bisa ya. Oke, jadi gini. Pak Afif coba untuk mendesain alat yang nantinya akan kalian gunakan. Nah, ini aja anak-anak ya, ini ya. Jadi kalian nanti menciptakan peluru sederhana ya, menggunakan kertas bekas cukupnya. Ya, alat-alatnya yang pertama itu kertas bekas. Kalian bisa memanfaatkan dari sampah-sampah yang ada di halaman sekitar sekolah. Misalkan ada kertas, ada bungkusnya ciki, ada bungkusnya es, itu kalian bisa ambil, kemudian dikumpulkan sampai nanti bisa menjadi seperti bola peluru, ya. Atau bisa dari kertas bekas itu kalian remas ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa meremas kertas bekas sampai seukuran kepala tangan kalian, ya. Itu ya namanya. Jadi nanti biar bolanya itu bisa kalian gunakan gitu ya. Jadi nggak gantian. Nah seperti ini anak-anak nanti jadinya ya. Jadinya nanti seperti ini bolanya, seperti kertas ini. Ini Pak Afif ini sudah buat juga. Nah ini anak-anak Pak Afif sudah buat ya, sudah buat bolanya ini ya. Jadi kalian itu aja ya, kalian buat seperti itu aja ya. Setelah ini kalian coba untuk mencari bahan-bahan dari kertas bekas atau kalau ada ciki-ciki, bungkus-bungkus ciki itu silakan, nggak apa-apa ya. Pak Afif beri waktu berapa menit ya kira-kira 10 menit cukup ya, 10 menit untuk membuat bola peluru. Oke, cukup ya. Oke, silakan kalian mencari, memanfaatkan yang ada di sekitar. Jadi biar murah meriah, jadi kita nggak usah keluar biaya banyak-banyak. Silakan anak-anak, waktunya 10 menit kalian buat bola peluru. Oke, dimulai dari sekarang. Anak-anak sudah 10 menit, apakah bolanya sudah selesai dibuat? Oh sudah semua, bagus. Anak kelas 5 ini semangatnya luar biasa ya.
memanfaatkan peluru dari bahan-bahan kertas-kertas bekas atau sampah-sampah yang ada di sekitar halaman sekolah. Coba sekarang tunjukkan di depan sini Pak Afif lihat hasil dari usaha kalian untuk menciptakan peluru ini ya. Ya, bagus sekali, bagus ya. Kelas 5 ini bagus. Pinter dalam membuat karya, pinter dalam membuat peluru sederhana secara mandiri bersama-sama, bekerja bersama teman-teman ya. Oke, anak-anak, itu tadi ya materi dari Pak Afif. Sekarang karena kalian sudah punya bola peluru, sudah punya bola masing-masing, mari kita mencoba untuk melakukan gerakan tolak peluru. Tapi sebelumnya kita keluar dulu ya, kita keluar ke lapangan dulu dan kita melakukan gerakan pemanasan ya. Jadi sebelum olahraga anak-anak, kita harus melakukan gerakan pemanasan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, siapa yang bisa nyebutkan? Edo. Untuk melemaskan otot-otot. Ya, benar Edo. Untuk melemaskan otot-otot. Kemudian yang kedua itu apa? Yang kedua untuk menghindari cedera. Jadi kalau kalian melakukan pemanasan sebelum olahraga, nanti otot-otot kalian itu yang kaku-kaku itu menjadi lentur, menjadi lemas, menjadi enak untuk bergerak. Kemudian kalian juga akan terhindar dari cedera. Nanti setelah olahraga kalian melakukan pendinginan. Oke, sekarang kita melakukan pemanasan dulu anak-anak. Ya, pemanasannya tangan diangkat seperti ini. Oke, ganti tangan yang kiri. Oke, sekarang tangan kanannya keduanya ke depan. Tarik ke atas. Ya, tarik ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian dari atas tarik ke belakang sambil menggunakan peluru. Oke, itu anak-anak. Jadi anak-anak yang pertama ya, untuk gerakan yang pertama, oke. Pada saat melakukan gerakan memegang peluru ya, posisikan peluru di ujung telapak tangan kalian seperti ini, kemudian diapit dengan tiga jari kalian yang ada di sini. Posisi ibu jari dan jari kelingking mengapit mengunci peluru agar tidak terlepas. Ya. Setelah itu kalian lakukan gerakan untuk meletakkan peluru di leher. Diletakkan seperti ini. Ingat, siku ya. Siku tidak boleh seperti ini anak-anak. Siku harus dibuka ya, lurus dengan bahu. Nah, dia mengambil tangannya diluruskan untuk mengambil ancang-ancang. Ya. Setelah itu kalian lakukan gerakan menolak. Ya. Gerakan menolak dengan mendorong peluru seperti yang ada di gambar ini ya. Dilakukan gerakan menolak atau mendorong. Nah, gambar yang terakhir ini adalah gerakan lanjutan. Jadi pada saat kalian selesai mendorong, kalian langkahkan kaki kanan ke depan ya. Ini gerakan lanjutan, ini sebagai pengatur keseimbangan kalian, biar kalian dalam akhir gerakan itu tidak terjatuh atau tidak sampai untuk melebihi batas dari tolakan. Nah, itu anak-anak. Jadi ini adalah gambar rangkaian gerakan tolak peluru. Rangkaian gerakan tolak peluru ini nanti kalian analisis ya. Pak Afif setelah ini akan dibagi kelompok, kalian akan melakukan analisis, kemudian kalian nantinya akan melakukan satu rangkaian gerakan. Jadi
Dari mulai memegang peluru, meletakkan peluru di leher, melakukan awalan tolakan sampai gerakan akhir atau gerakan lanjutan. Nanti kalian melakukan gerakan tersebut secara berkelompok. Kemudian jangan lupa nanti ditunjukkan ke Pak Afif ya. Nah, jadi ini anak-anak ya, nanti tugasnya kalian melakukan satu rangkaian gerak dasar ya, dari memegang peluru, melakukan awalan, tolakan, dan gerak lanjutan. Kemudian sebutkan kesalahan dalam melakukan tolak peluru. Ini nanti kalian kerjakan. Untuk gerakannya bisa ditampilkan pada pertemuan kedua minggu depan ya. Kemudian tugas yang nomor 2 juga bisa dikumpulkan untuk minggu depan. Karena materi kita hari ini waktunya sudah habis ya, sudah mau habis. Jadi Pak Afif nanti akan mengirimkan link YouTube ke WA Group untuk kalian pelajari di rumah bersama anggota kelompok yang lain, agar pada saat kalian melakukan rangkaian gerak untuk minggu depan kalian bisa memahami gerakan-gerakannya ya. Jadi itu anak-anak untuk kegiatan kita pada hari ini ya. Apa saja yang sudah Pak Afif terangkan tadi, mulai dari gerak dasar yang ada dalam tolak peluru ya, gerak lokomotor dalam tolak peluru itu apa saja, non lokomotor itu apa saja ya. Kemudian berat peluru, berat peluru untuk junior berapa, untuk senior berapa, kemudian gambar dari lapangan peluru, tolak peluru, kemudian gambar dari bola peluru yang terbuat dari besi atau logam itu kalian tadi sudah mendengarkan, sudah Pak Afif berharap kalian bisa memahami apa yang sudah Pak Afif sampaikan. Anak-anak ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada, berarti sudah paham semua ya kalau tidak ada pertanyaan. Jadi itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya secara berkelompok dilakukan dan kita presentasikan minggu depan. Itu aja anak-anak dari Pak Afif. Selamat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dulu PPT-nya ya. Iya Pak, aku tuh Pak agak telat sedikit tadi Pak. Baik, monggo baik. Ini Pak, itu kan terlalu sepatu soalnya. Iya, tak apa-apa. Jadi saya nggak ikuti yang ini ya, tapi cuma tolong itu hostnya Pak, yang mana Pak hostnya Pak, baca belum? Atau tiketnya? Ya, absensi itu apa sih Pak? Untuk mengecek kehadiran siswa Pak. Iya, tapi kalau Bapak bilang absensi berarti Bapak nggak masuk. Absen, ya jadi gantinya apa? Ya gantinya biar tadi waktu absensi kan saya tanyakan ke anak-anak, kalau udah masuk semua udah berarti masuk Ya, semua. itu sudah betul, tapi bicara istilahnya bukan absensi, gantinya apa? Presensi Pak. Ya, presensi. Ya, biasakan itu. Karena absensi itu Bapak nggak hadir. Ya, presensi. Iya Pak. Kemudian muridnya cuma satu ya? Itu yang mau disebut. Muridnya 13 Pak, muridnya Pak. Oh iya, tapi yang sering disebut itu. Iya Pak. Makanya anaknya itu ya. Bukan Pak. Oh bukan, kirain anaknya. Ya. Tapi kurikulum apa yang dipakai? Kurikulum Merdeka Pak. Sekolah saya sudah sekolah penggerak Pak. Jadi pakai kurikulum Merdeka. Ya memang kurikulum Merdeka. Jenjang SD kelas 5 ya. Iya Pak. SD kelas 5. Kira-kira kalau SD mau
melibatkan C4 itu sudah yang apa, Pak? Kalau C4 itu menganalisis Pak, menganalisis gerakan Pak. Jadi gerakan yang ada di tolak peluru itu dianalisis siswa, kemudian ini gimana ya gerakannya seperti ini, kemudian nanti dipraktekkan seperti itu Pak. Apakah sudah bisa usia jenjang SD itu menganalisis gerakan tolak peluru? Apalagi tolak peluru, mengelatih ya loh, sudah kesulitan. Ini Pak, jadi saya coba dulu, tapi kan kalau itu saya juga butuh bimbingan juga dari Pak Sabto ini enaknya, nanti biar sebagai pembelajaran juga buat saya Pak. Ya, kalau tempat saya sebaiknya jangan ke sana dulu, jangan ke C4 dulu untuk jenjang usia sekolah dasar ya. Biarkan dia masih mengamati ya. Dia berikan keleluasaan experience-nya peserta didik, experience di dalam gerak, experience di dalam memberikan pendapat, nah itu ya. Jadi jangan menganalisis dulu. Iya Pak Sabto. Kemudian sudah melibatkan, tadi ada videonya ya? Ada Pak, ada video gerakan Pak. Ada ya? Oke. Terus video terakhir itu buat apa video terakhir itu? Itu mau saya tampilkan Pak untuk tugasnya anak-anak itu, kan anak-anak saya beri tugas untuk melakukan rangkaian gerakan, tapi karena waktunya nggak cukup Pak, jadi saya buatkan tugas untuk dikirim ke grup itu aja itu Pak. Kirain video tadi untuk nakut-nakutin peserta didik, tampaknya ngeselin. Bikin video tadi sore Pak. Ya, nggak apa-apa. Artinya Pak Afif sudah berusaha mencoba membuat produk sendiri dan itu teruskan itu Pak ya. Siapa? Materi ajar lainnya. Siapa? Oke, terakhir Pak. Menurut Pak Afif, perbedaan mencolok antara kurtilas dan kurmer itu apa sih Pak? Kalau menurut saya nih Pak, kalau kurmer yang saya dapat di sekolah itu mungkin untuk kurikulum merdeka ini lebih mengedepankan proyek Pak. Kalau K13 itu masalah Pak, pemecahan masalah. Tapi kalau kurmer itu lebih ke menciptakan proyek hasil karya siswa seperti itu Pak. Kurtilas di PPG sebelumnya juga sudah melibatkan PPL, PPJL. Oh gitu ya Pak. Iya sudah. Pak mungkin dari perangkat juga Pak ya, dari perangkat juga itu berbeda. Kalau di kurmer kan ada capaian pembelajaran, kemudian nanti kita turunkan seperti itu. Kalau di RPP itu beda penamaan mungkin gitu Pak, penamaan perangkat. Oke, baik. Kalau disuruh Pak Afif menerapkan kurtilas atau kurmer? Kalau disuruh kurtilas atau kurmer, saya lebih suka ke kurtilas Pak. Kenapa? Ya mungkin karena apa ya, karena bukan hal baru Pak. Kalau kurmer ini saya masih mempelajari Pak. Tapi yang Bapak kayak tampilkan hari ini yang kurmer ya? Iya kurmer Pak. Saya mencoba membuat kurmer. Aneh sampai ini ya. Senang kurtilas tapi yang ditampilkan yang kurmer. Harapan saya, jawaban saya senang kurmer Pak. Oh, nggak tahu aja terbalik ya. Iya. Ya sudah, baik ya. Oke Pak. Tetap semangat. Apa yang diberi masukan oleh kami berdua diperhatikan lagi ya. Siapa? Oke Pak Afif, sukses. Ya Pak. Silakan live Zoom. Siap. Terima kasih Pak Sabto, Pak Himawan, Pak Julian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.